Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Ats-tsaminah ihya'u ma bainal isya'ain wa hiya sunnatun muakkadah wa mimma nukila adaduhu min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainal isya'aini sittu raka'at wa li hadhihi salati fadlun azim wa qila innahal murad bi qawlihi azza wa jalla tatajaba junubuhum 'anil madaji' wa qad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla bainal maghribi wal isya' fa innaha min salatil awwabin. وقال صلى الله عليه وسلم من عكف نفسه فيما بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة أو بقرآن كان حقا على الله أن يبني له قصرين في الجنة مسيرة كل قصر منهما 100 عام ويغرس له بينهما غراسا لو طافه أهل الأرض لوسعهم وسيأتي بقية فضائلها في كتاب الأوراد إن شاء الله تعالى إلى آخره. Yang kedelapan daripada yang sunat-sunat, menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan berbagai macam ibadah. Dan itu adalah sunnah muakkad, sunat yang sangat kuat artinya. Termasuk perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan waktu antara maghrib isya. Yang dinukil jumlah rakaatnya, salat yang di antara maghrib dan isya adalah 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Niatnya usalli sunnatal awwabin, usalli sunnatal awwabin rak'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat awwabin 2 rakaat karena Allah ta'ala. Tuntung 2 rakaat lagi, usalli sunnatal awwabin rak'ataini lillahi ta'ala. Tuntung pulang 2 rakaat, usalli sunnatal awwabin rak'ataini lillahi ta'ala. Bacaannya cukup Fatihah lawan qul ya rakaat pertama, kedua Fatihah dan qul huwallahu ahad. Salat ini mempunyai keutamaan yang besar. Banyak manfaatnya, fadilatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan man shalla 6 raka'atin ba'dal maghrib adalat lahu ibadata sanatin kamilah au ka'annahu shalla lailatal qadar. Barang siapa sembahyang 6 rakaat sesudah maghrib, kada termasuk ba'diyah maghrib, itu lain lagi. Sembahyang 6 rakaat sunat awwabin adalat lahu ibadata sanatin kamilah, menyamai bagi dia ibadah 1 tahun sempurna, atau seolah-olah dia sembahyang pada Lailatul Qadar. Jadi salat awwabin itu ada beberapa macam, yang paling banyak jumlah rakaatnya 20. Macam sembahyang tarawih 2 10 kali. Yang tengah 6 rakaat. Yang paling pendek 2 rakaat. Jadi sunat awabin bisa dilaksanakan 2 rakaat,
Bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, sampai 20 rakaat. Nah, untuk yang 6 rakaat ini ada fadilat yang khusus, ada keutamaan yang khusus. Dan ada yang mengatakan bahwa salat itulah yang dimaksud dengan firman Allah Azza wa Jal, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, yaitu orang yang sembahyang 6 rakaat tadi. Dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man shalla bainal maghrib wal isya fa innaha min salatil awwabin. Barang siapa yang salat antara maghrib dan isya, maka itu sesungguhnya termasuk salat awwabin, salat orang-orang yang kembali kepada Allah, salatnya orang-orang yang suka berbuat taat kepada Allah. Jadi menurut kebanyakan ulama, salat awwabin ini bisa masuk dalam sembahyang apapun. Umpamanya kita sembahyang imbah maghrib mengqadha sembahyang. Contoh sembahyang maghrib, kita sembahyang ba'diyah maghrib, lalu kita mengqadha. Nah, mengqadha sembahyang, misalnya siang tadi kada sembahyang duha, dikadha ka imbah maghrib sembahyang duha. Sembahyang duha 4 rakaat umpamanya. Itu termasuk awwabin juga. Itu pendapat sebahagian besar ulama, fuqaha ahli fikih. Umpamanya kita qabliyah asar siang tadi kada tagawi, diandak ka imbah maghrib mengqadhanya, itu ngarannya sembahyang awwabin juga. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sembahyang awwabin itu kada bisa demikian, mesti diniatkan, usalli sunnatal awwabin. Nah, kayak itu maka. Jadi sembahyang qadhaan atau sembahyang sunat-sunat yang lain yang kita laksanakan antara maghrib isya itu bukan sembahyang awwabin kalau niatnya bukan awwabin. Jadi menurut Ibnu Hajar Al-Haytami mesti diniatkan usalli sunnatal awwabin rak'ataini lillahi ta'ala. Nah, hanya sunat awwabin ngarannya. Kalau kada diniatkan awwabin, kada termasuk awwabin. Jadi ada perbedaan pendapat mengenai salat awwabin itu. Salat awwabin itu apakah ada sembahyangnya atau sembahyang nangapa kabila imbah maghrib menggawi awwabin ngarannya. Nah, itu nang khilaf. Ibnu Hajar mengatakan sembahyang awwabin itu ada sembahyangnya, 2 rakaat paling sedikit, paling banyak 20. Niatnya pun sunat awwabin. Itu Ibnu Hajar. Ulama yang lain mengatakan sembahyang apapun walaupun itu qadhaan kita gawi imbah maghrib, itu ngarannya adalah awwabin juga. Itu pendapat yang lain lagi. Nah, mereka mengambil ini hadis Nabi, barang siapa yang salat antara maghrib dan isya, maka itu sesungguhnya termasuk salat awwabin. Sembahyang napakah? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akafa nafsahu fima bainal maghrib wal isya fi masjidi jama'atin lam yatakallam illa bi salatin aw bi qur'anin kana haqqan 'ala Allah ay yabniya lahu qasraini fil jannah masiratu kulli qasrin minhuma mi'atu 'am wa yaghrisu lahu bainahuma ghirasa law ta'afahu ahlul ardi lawasi'ahum.
Artinya barang siapa yang menahan dirinya, yang beriktikaf artinya. Siapa yang beriktikaf pada apa yang antara maghrib dan isya di masjid melaksanakan jamaah. Sebagian ulama mensyarahkan hadis ini maksudnya adalah di masjid jami', macam masjid Sulaha umpamanya, itu masjid jami'. Mun dilanggar-langgar surau-surau itu kada masuk masjid jami'. Nah, siapa yang beriktikaf antara maghrib isya di masjid yang dilaksanakan Jumat, di mana ia tidak bercakap-cakap, tidak berbicara kecuali dengan doa atau Quran sampai isya, maka hak atas Allah, pasti atas Allah untuk membangunkan baginya 2 istana di surga. Perjalanan masing-masing istana itu 100 tahun. Istana sini ke istana sana 100 tahun hanya sampai. Jakanya dijalani dengan jalan dunia ini. Kayak apa genalnya istananya, mun kita berkeliling 100 tahun hanya sampai ke sebuahnya. Dan Allah menanam tanaman untuknya di antara keduanya istana tadi, yang seandainya penduduk bumi mengelilinginya niscaya memuat mereka itu. Fadilat orang yang i'tikaf antara maghrib sampai isya. Tapi i'tikafnya bacaan Quran, hadis, bacaan salawat, zikir, tasbih, kada bercakap-cakap duniawi. Nah, jadi sembahyang awabin termasuk sembahyang yang khusus diperbuat antara maghrib dan isya. Jadi amalan-amalan antara maghrib isya ada yang khusus. Bila kita amalkan antara maghrib isya, kita akan mendapat fadilat yang besar. Kalau di waktu lain kita akan dapat fadilat juga, cuma kada sebesar kalau kita mengamalkan antara maghrib dan isya. Sembahyang awabin. Imbah itu lagi membaca tabarak dan alif lam mim tanzil as-sajdah. Rasulullah bersabda, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku wa alif lam tanzil as-sajdah bainal maghrib wal isya faka'annama qama lailatul qadar. Siapa yang membaca surat tabarak dan alif lam tanzil sajadah antara maghrib dan isya, maka seolah-olah dia beribadah pada malam qadar, seolah-olah dia beribadah pada Lailatul Qadar. Artinya apa? Dapat ganjaran sama seperti orang yang beribadah di malam qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu fadilat yang lebih daripada sekedar fadilat yang dimiliki surah tabarak. Kan tabarak itu fadilatnya membantu kita untuk menghadapi fitnah kubur. Gunanya membaca tabarak itu untuk membantu kita menghadapi fitnah kubur, menghadapi munkar nakir dan sebagainya. Surah tabarak membaca mbah maghrib kah, mbah isya kah, tengah malam kah, parak subuh kah, kada jadi masalah. Tapi kalau untuk mendapatkan fadilat yang sama dengan Lailatul Qadar, itu membaca surat tabarak dan alif lam sajdah mesti antara maghrib dan isya.
dan akan datang setinggal dari keutamaan-keutamaannya di dalam Kitabul Aurat insyaallah taala. Imam Ahmad Al-Hawari pernah bertanya kepada Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani. Ujar sidin, wahai Syekh, mana baiknya orang itu puasa seharianan, puasa sunat. Puasa sunat. Kemudian dia habis maghrib makan minum kan, habis maghrib. Lawan orang itu kada puasa, tapi ini antara maghrib isya itu beribadah, mana ganalnya pahalanya? Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan lebih besar pahala menghidupkan waktu maghrib antara maghrib isya itu daripada puasa sunat seharianan itu. Jadi andai kata kita puasa maghrib makan tuntung makan sembahyang maghrib, kawisi, mandi segala macam isya, kada sampat, artinya menghidupkan waktu antara maghrib isya. Ada seekongnya ini kada puasa siang hari, cuma begitu maghrib sembahyang berjamaah, duduk beribadah sampai isya, sembahyang isya pulang berjamaah, lebih afdal itu pahalanya daripada puasa seharianan tadi, tapi antara maghrib isya kada kawa beribadah. Nah, jadi kedudukan waktu antara maghrib isya ini adalah mendekati dengan waktu tengah malam. Kalau kita kada kawa beribadah di tengah malam, kita ambil waktu menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Pasal salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid itu 2 rakaat dan lebih. 4 rakaat kah? 6 rakaat kata salah tahiyatul masjid. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Sehingga salat itu tidak gugur meskipun imam sedang mengkhutbah pada hari Jumat, serta kuatnya kewajiban mendengarkan kepada khatib. Mendengar khatib hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Terutama orang 40 itu dulu. Kalau kita masuk masjid, kita masih dituntut untuk sembahyang tahiyatul masjid. Kalah mendengarkan khutbah itu. Padahal kan di situ kita mendengarkan khutbah disuruh. Tapi kalau kita masuk masjid, khatib sedang berkhutbah, apakah kita langsung duduk mendengar khutbah atau tahiyatul masjid dahulu? Tahiyatul masjid dahulu. Daripada kuatnya anjuran sembahyang tahiyatul masjid itu. Jika ia mengerjakan salat fardu atau qadaan, maka tahiyatul masjid itu tertunaikan dengannya dan ia berhasil mendapat keutamaan. Masuk masjid langsung sembahyang duha, masuk masjid langsung mengqadha sembahyang zuhur umpamanya. Nah, itu takurung termasuk sudah tahiyatul masjid di situ. Kecuali tahiyatul masjid yang dinazarkan, nah itu kada masuk. Tahiyatul masjid yang dinazarkan, aku bernazar bila mana ini aku hendak sembahyang tahiyatul masjid. Nah, masuk masjid mesti sembahyang tahiyatul masjid, kada gugur dengan sembahyang duha, dengan sembahyang mengqadha di masjid kada gugur. Tapi kalau kita kada bernazar apa-apa, kita masuk ke masjid langsung sembahyang qabliyah umpamanya, nah masuk sudah tahiyatul masjid di situ. Dan ia berhasil mendapat keutamaan karena yang dimaksudkan adalah agar ia pada permulaan masuknya itu tidak kosong dari ibadah,
yang khusus dengan masjid sebagai pelaksanaan hak masjid itu. Karena yang dimaksudkan adalah agar ia pada permulaan masuknya itu tidak kosong dari ibadah yang khusus dengan masjid. Masjid dibina untuk apa? Lis-shalah, untuk sembahyang. Fungsi masjid utama itu adalah untuk sembahyang. Sehingga amal ibadah apapun yang dilakukan di masjid bila mengganggu sembahyang, hukumnya haram. Kenapa? Karena fungsi masjid utama itu adalah untuk salat. Nah, kita masuk masjid, kita mesti menunaikan hak masjid. Ibadah khusus untuk masjid apa? Salat. Nah, jadi salat tahiyatul masjid. Oleh karena itu makruh masuk masjid tanpa wudu. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu makruh masuk masjid tanpa wudu. Kenapa? Karena kadang-kala menghormati masjid. Kadang-kala sembahyang tahiyatul masjid. Jika ia masuk masjid karena liwat atau duduk, maka hendaklah ia mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya maha suci Allah, segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan maha besar Allah. Ia mengucapkannya sebanyak 4 kali. Misal kita masuk masjid, hendak sembahyang tahiyatul masjid, katiya bahadas, ada boleh sembahyang. Nah, untuk menutupi itu baca 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dikatakan bahwasanya itu mengucap 4 kali tadi membandingi 2 rakaat pada keutamaannya. Jadi sembahyang tahiyatul masjid itu bila kita masuk masjid, duduk kita, nah sudah kehilangan waktu tahiyatul masjid. Misal masuk masjid, bang berduduk ha. Nah kada kau lagi sembahyang tahiyatul masjid karena sudah duduk. Jakanya berdiri aja kada berduduk. Nah masih ada waktu untuk tahiyatul masjid. Berdiri misal di masjid, walaupun lawas berdiri, nah masih ada waktu tahiyatul masjid. Kalau masuk masjid duduk walaupun 1 mat, kada kau lagi sembahyang tahiyatul masjid, sudah hilang apa waktunya, sudah habis waktunya. Nah oleh karena itu kita biasa hari Jumat datang ke masjid pas orang azan, orang bang, masuk orang bang, jangan berduduk, berdiri. Hendak menyahuti azan dahulu berdiri. Tuntung kita menyahuti orang azan, tuntung azan, sembahyang apa kita? Sembahyang qabliyah Jumat. Qabliyah Jumat nih. Nah, orang sudah bang, qabliyah Jumat. Karena kita berdiri aja tadi menunggu tadi, sembahyang qabliyah Jumat otomatis termasuk tahiyatul masjid di dalamnya, dapat pahalanya. Amun kita orang bang masuk ke masjid duduk. Tungtung orang bang sembahyang qabliyah Jumat, nah kada dapat pahala tahiyatul masjid, kada dapat pahala karena sudah berduduk bang tadi kita. Nah, jadi menunggu orang azan itu kalau kita hendak menyahut azan tuh berdiri aja. Menurut madhab Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya tahiyatul masjid itu tidak dimakruhkan pada waktu-waktu karahiyah, makruh mengerjakan salat, yaitu sesudah salat asar, sesudah salat subuh, waktu tergelincir matahari, waktu terbit matahari, dan waktu terbenam matahari. Tahiyatul masjid tetap dituntut. Masuk ke masjid pukul 12,
sembahyang tahiyatul masjid. Sampai yang lain kada boleh nih tuh. Kenapa? Karena matahari parahatan tergelincir. Matahari tenggelam kada boleh sembahyang. Matahari terbit kada boleh sembahyang. Imba asar kada boleh sembahyang sunat. Imba subuh kada boleh sembahyang sunat. Tapi kalau kita masuk masjid walaupun imba asar tetap dituntut tahiyatul masjid. Masuk masjid imba sembahyang subuh tetap tahiyatul masjid. Karena apa yang diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini ba'dal 'ashri faqila lahu amanahaitana an hadza faqala huma rak'atani kuntu usallihima ba'da zuhur fashaghalani anhumal wafdu. Artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sesudah salat asar. Imba sembahyang asar Nabi sembahyang 2 rakaat sunat. Lalu ditanyakan kepada beliau, tidakkah engkau melarang kami dari ini? Maka pian melarang kami sembahyang sunat imba asar. Napa pian sembahyang imba asar? Beliau bersabda, kedua rakaat itu adalah 2 rakaat yang selalu saya kerjakan setelah zuhur. Lalu utusan dari negara lain menyibukkan saya dari 2 rakaat itu. Jar Nabi 2 rakaat mengimbah asar itu adalah 2 rakaat mengqadha ba'diyah zuhur nang kada sempat tagawi. Imbah sembahyang zuhur Nabi kita kedatangan tamu. Kedatangan tamu otomatis ba'diyah zuhur kada sempat diperbuat sidin. Imbah sembahyang asar sidin qadha ba'diyah zuhur tadi. Jadi boleh aja artinya kita mengqadha sembahyang sesudah asar itu. Hadis ini memberi 2 faidah, 2 pengertian. 1, kemakruhan itu makruh sembahyang imbah subuh, makruh sembahyang imbah asar. Makruhnya makruh tahrim. Arti makruh tahrim ini haram, berdosa dan kada sah sembahyangnya. Sembahyang sunat imbah asar, imbah subuh haram dan kada sah. Kemakruhan itu terbatas pada salat yang tidak mempunyai sebab. Kada boleh sembahyang imbah asar, kada boleh sembahyang imbah subuh. Itu kalau sembahyangnya kada mempunyai sebab. Kalau sembahyang mempunyai sebab, kada jadi masalah. Misal kita imbah asar baudu, tontong baudu, sembahyang 2 rakaat sunat wudu. Walaupun imbah asar kada jadi soal, karena sembahyangnya sembahyang yang punya sebab sebelumnya. Kemakruhan itu terbatas pada salat yang tidak mempunyai sebab. Termasuk sebab yang paling lemah adalah mengqadha salat sunat. Kada sembahyang duha tadi aur, kada sembahyang duha imbah asar hanya ada waktu puang. Mengqadha sembahyang duha kada jadi masalah karena ada sebab sebelumnya. Termasuk sebab yang paling lemah adalah mengqadha salat sunat. Karena para ulama berbeda pendapat mengenai apakah salat sunat itu diqadha. Itu khilaf ulama. Ada mengatakan sembahyang sunat itu kada perlu diqadha. Ada mengatakan sunat diqadha. Apabila ia melakukan seperti apa yang tertinggalkan, terliwati waktunya, apakah menjadi qadhaan? Menjadi qadhaan yang terliwati waktunya.
Apabila kemakruhan itu hilang dengan sebab yang paling lemah, maka lebih pantas kemakruhan itu hilang dengan masuk masjid, karena masuk masjid adalah sebab yang kuat. Imba asar, sembahyang kifayah di masjid, tahiyatul masjid, kada jadi masalah karena ada sebabnya, masuk masjid sebabnya, lalu sembahyang tahiyatul masjid. Kecuali sengaja mengintai-ngintai, nah itu nang kada boleh. Waktu masih banyak haja nang puang banyak, kainagin mangkada aku imba asar aja mangkada. Menyengaja meletakkan sesuatu ke waktu nang makruh, nah itu kada boleh. Amun memang kada ada kesempatan lagi misalnya, nah diandak ka imba asar itu kada apa-apa. Contohnya lagi, kita aur-aur bangun guring berwudu segala macam, orang kamat sembahyang subuh atau kamat sembahyang asar, nah mana kita gawe dulu umpat berjamaah sembahyang asar. Nah sunat asar sunat subuh kayaknya menggawe imba sembahyang subuh imba sembahyang asar, nah itu kada jadi masalah. Amun kulir, nah ini kan kada boleh. Orang bang ada duduk orang biang kabliah kena ku kada aja mbak asar, nah ini nang kada boleh. Manyang haja maandak waktu ke tempat nang waktu kada boleh nitu. Oleh karena itu salat jenazah tidak makruh apabila ada biang jenazah, kada makruh mbak asar karena ada punya sebab. Tidak makruh salat gerhana dan istisqa pada waktu-waktu ini karena salat-salat itu mempunyai sebab. Pas imba asar gerhana matahari, sembahyang sunat gerhana kada jadi masalah karena ada sebab sebelumnya. Amun sembahyang sunat mutlak, nah kada boleh imba asar imba subuh. Sembahyang istikharah kada boleh imba asar imba subuh. Sembahyang hajat kada boleh imba asar imba sembahyang subuh. Sembahyang hadiah kada boleh imba asar imba subuh karena kada ada sebab sebelumnya. Nah hadis tadi yang kedua mengqadha salat sunat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengqadhanya. Nabi kita mengqadha sembahyang ba'diyah zuhur karena kesibukan, karena ada tamu, karena ada apa, kada talaksana sembahyang ba'diyah zuhur sidin qadha imbah asar. Berarti Nabi kita mau mengqadha sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat ini kita disuruh mengqadha, apalagi sembahyang fardu. Mengqadha salat sunat karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengqadhanya. Dan kita mempunyai teladan yang baik pada beliau. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghalabahu naumun aw maradun falam yakum tilkal lailata shalla min awwalin nahar 12 raka'atan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terkalahkan oleh tidur, artinya taguringan atau sakit, dan beliau tidak mendirikan malam itu, malam sidin taguringan, begitu bangun sudah subuh, atau sidin malam sedang sakit kada kau beribadah, maka beliau salat 12 rakaat dari awal siang. Mengqadha sembahyang malam, mengqadha sembahyang malam. Para ulama berkata, barang siapa di dalam salat lalu ia terlewatkan dalam menjawab muazzin, maka apabila ia salam maka ia mengqadha dan menjawabnya meskipun muazzin itu telah diam.
Jangankan sembahyang, menjawab azan aja kita disuruh mengqadha. Menjawab orang bank. Misalnya rahatan kita masuk masjid sembahyang tahiyatul masjid. Begitu Allahu Akbar tahiyatul masjid, bang orang bang. Kada kamu menjawab karena kita sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang. Tontong tahiyatul masjid, tontong orang bang juga. Nah, mengqadha menjawab itu masih disunatkan. Mengqadha menjawab muadzin itu masih disunatkan. Apalagi mengqadha sembahyang nang ketinggalan maginnya. Sekarang tidak ada artinya perkataan orang yang mengatakan sesungguhnya hal itu seperti yang pertama dan ia tidak mengqadha. Perkataan seperti itu kada perlu dipakai, kada perlu diperhatikan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa seorang yang kada sembahyang kada perlu mengqadha lagi jar. Nabi pun mengqadha sembahyang. Karena seandainya hal itu demikian, amunnya mengqadha tuh kada ada aturannya, mun mengqadha tuh kada disuruh, niscaya Rasulullah SAW tidak mengerjakan salat itu dalam waktu karahah, dalam waktu makruh. Nah, sini mengqadha ba'diyah zuhur imba asar pada waktu makruh. Jaka yang mengqadha tuh kada sini mengqadha bang. Jadi kesimpulannya bahwa mengqadha itu adalah sesuatu yang memang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik mengqadha sembahyang wajib, baik mengqadha sembahyang sunat, baik mengqadha wirid-wirid yang lainnya. Memang bagi orang yang mempunyai wirid, misal sudah terbiasa mbak asar, membaca ratib, mbak maghrib membaca macam-macam bacaan, Mbak Isa membaca ini, Mbak Juhur membaca ini, Mbak Subuh membaca ini, sudah jadi wirid hariannya. Mbak Subuh ratibul atas misalnya, Mbak Asar ratibul atas atau ratibul haddad sebagainya. Lalu ada uzur yang menghalanginya, satu hari kada tabaca wirid-wirid itu, maka sayogianya ia tidak meringankan bagi dirinya sendiri untuk meninggalkannya, tetapi ia perdapati pada waktu lain. Disuruh kita membayar mengqadhanya. Misalnya mbah maghrib sudah terbiasa membaca sab'un munjiat, membaca 7 surah itu Yasin, Tabarak, Waqiah dan sebagainya, 7 surah. Itu sudah wirid mbah maghrib membaca itu. Pada hari ini karena kesibukan apa kada terbaca 7 surah. Nah, kayaknya Mbak Isa atau isuk siang dibayar. Sehingga dirinya tidak cenderung untuk meninggalkan dan meringankan. Memperdapatinya itu baik sebagai jalan memerangi nafsu. Dan karena bahwasanya Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Artinya amal yang paling disukai kepada Allah Ta'ala adalah amal yang paling kekal terus menerus meskipun sedikit. Namun kita ada kesibukan prai, belanja lapang gawi, ada kesibukan prai, nah itu Allah kada suka. Allah suka amalan itu yang terus menerus, yang rutin walaupun sedikit. Nah, supaya kita jangan keluar daripada dawam, daripada rutin, bila kita kada baca dibayar di waktu yang lain, diqadha. Dengannya dimaksudkan agar seseorang itu tidak terputus dalam terus-menerus beramal. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man abadallaha azza wa jalla bi'ibadatin thumma tarakaha malalatan maqatahu Allah azza wa jalla. Artinya barang siapa yang menyembah Allah azza wa jalla dengan satu ibadah rutin, mbah maghrib membaca sab'un munjiat, mbah maghrib sab'un munjiat,
kemudian ia meninggalkannya. Muyak sudah membaca karena bosan, maka Allah Azza wa Jalla memurkainya orang tersebut. Allah memurkai, maka Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla memurkainya. Maka hendaklah dia takut untuk masuk di bawah ancaman Allah tadi. Makanya bila ketinggalan ada kesibukan, dibayar, diqadha di waktu yang lain, supaya jangan termasuk golongan ini. Pentahkikan hadis ini, pemantapan hadis ini, bahwasanya Allah Ta'ala memurkainya karena ia meninggalkan ibadah itu karena bosan. Orang bosan untuk beribadah, Allah Ta'ala murka. Seandainya tidak karena kemurkaan dan dijauhkan, niscaya kebosanan tidak menguasainya. Artinya kalau kita tuh beribadah ada rasa bosan, tanda bahwa kita dimurkai Allah. Kalau kita kada dimurkai Allah, kita kada akan bosan beribadah kepada Allah. Ibadah nang bagus, nang rutin. Kenapa kapina asa bosan hari ini? Nah, berarti hari itu kita dimurkai Allah, sehingga kita bosan beribadah kepadanya. Kalau orang dicintai Allah, kada akan mau bosan beribadah, kada akan bisa muyak beribadah kepada Allah itu. Nah, paslon ya, ada paslon salat sunat wudu. فيا أيها الراجو منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما